Allahumma shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini, izinkan saya untuk menyampaikan tausiah saya yang berjudul Kalung yang Bersejarah. Kisah ini diawali dengan seorang muhajir yang ingin sekali bertemu dengan Rasulullah. Karena ketika dulu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ia tidak ikut bersama dengan Rasulullah. Maka hari-hari ia selalu memikirkan bagaimana caranya untuk bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Pemirsa, suatu malam muhajir ini bercerita kepada istrinya tentang keinginannya itu, dan istrinya setuju bahwasanya suaminya akan pergi ke kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah. Maka mereka berdua pun sepakat untuk menjual semua harta yang ada di dalam dirinya itu. Ia jual semua, ia tinggalkan sedikit bekal untuk istrinya untuk keperluan hidup selama ia nanti berangkat ke Madinah. Singkat cerita, pemirsa, berjalanlah muhajir ini menuju kota Madinah. Yang ia lakukan adalah barter, yaitu tukar barang dengan barang. Jadi di tengah jalan kalau ia lapar, ia menjual apa yang ia ada, kemudian ia makan sebagainya. Hari berganti, bulan berjalan. Bukan dekat jarak yang ditempuh, sangat amat jauh pemirsa. Namun akhirnya dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pertolongan Allah, maka sampailah muhajir ini ke tempat yang dituju, yaitu ke kota Madinah. Pemirsa, sampailah muhajir ini ke kota Madinah. Kebetulan pada saat itu di masjid ada Rasulullah, ada Bilal, ada Ammar bin Yasir. Mereka bertiga dan juga masih ada jamaah-jamaah yang lainnya. Setelah mengucapkan salam, maka muhajir ini pun mengatakan kepada Rasulullah SAW tentang apa maksud dan tujuannya datang ke tempat itu. Rasulullah melihat penampilan daripada muhajir ini betul-betul sangat terharu. Rasulullah kemudian mendengarkan apa keluh kesah dari muhajir ini, dari ikhwani iman ini. Kemudian dia berkata, sabda Rasulullah SAW, maaf ikhwani, maaf muhajir, tidak ada satupun makanan di masjid ini yang bisa saya berikan kepadamu, dan tidak ada satu barang pun yang bisa saya tukarkan untuk membeli makanan kepadamu. Tetapi cobalah kau pergilah ke rumah anakku Fatimah Az-Zahra. Insya Allah di sana ada makanan dan ada yang bisa diberikan kepadamu. Wahai Bilal, temanilah tamu kita ini. Kemudian berangkatlah mereka berdua ini pemirsa menuju rumah Fatimah Az-Zahra. Sesampainya di rumah Fatimah Az-Zahra, kemudian muhajir ini mengucapkan salam dan kemudian masuk. Fatimah menyambutnya dengan ramah tamah, dengan sopan. Berceritalah muhajir ini tentang perjalanannya dan ia sangat lapar sekali. Fatimah Az-Zahra sangat amat ingin memberikan sesuatu, tetapi tidak ada yang akan ia berikan di rumah itu karena ia belum masak. Belum ada makanan yang ia masak yang bisa ia hidangkan untuk tamu terhormatnya ini. Kemudian dia melihat kemana-mana, kiri kanan, dia melihat, mencari-cari. Akhirnya matanya terpaku kepada sebuah alas tikar, alas dari alas sama kulit tempat tidur Hasan Hussein. Jadi alas kulit ini kalau kita orang Padang bilang itu lapiat tikar itu. Nah, diambilnya lah sama dia tempat tidur anaknya Hasan Hussein yang biasa tidur itu, ia ambil, ia berikan kepada muhajir itu. Wahai tamuku yang terhormat, wahai bapak, hanya ini yang bisa saya berikan kepada bapak, kata dia. Juallah ini, belilah makanan. Kemudian bapak itu berkata, terima kasih atas pemberianmu ini, wahai putri Rasulullah. Tetapi saya sangat lapar, saya tidak ada daya lagi, saya letih, lesu, lemah, saya tidak bisa berjalan. Berilah saya makanan sedikit saja supaya saya bisa berjalan, wahai putri Rasulullah. Semoga Allah akan memberi engkau rezeki yang halal dan berlimpah ruah. Saya sangat lelah, sangat letih, kata dia.
Fatimah kemudian berpikir panjang, kemudian tanpa sadar ia pegang dadanya. Ini ada kalung, kata dia. Kalung yang saya pakai ini adalah hadiah dari putri paman saya. Putri paman saya memberikan hadiah kalung ini ketika saya menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Sampai saat ini, sampai suami saya sudah berpulang ke rahmatullah, kalung ini masih melekat di leher saya. Tapi saya akan memberikannya kepada Anda, wahai kamu Bapak Muhajir, terimalah kalungku ini. Diberikannya lah kalung itu. Nah, kemudian berangkatlah ini tadi, Muhajir tadi bersama Bilal berangkat ke masjid lagi, membawa tikar tadi, samak tadi ya, kulit lembu, kulit binatang yang disamak menjadi tikar tuh dibawa dengan kalung itu. Dia berkata, wahai Rasulullah, Fatimah memberi kalung ini. Dia ikhlas rela ridho untuk menjualnya. Padahal kalung ini adalah kalung yang sangat berharga bagi diri dia. Rasulullah apa? Jawab Rasulullah, pemirsa. Luar biasa. Rasulullah tersenyum. Silahkan, juallah kalung itu. Wahai Muhajir, kata dia. Juallah kalung itu, belilah makanan dan apa yang kau perlukan. Mendengar kata-kata daripada Rasulullah itu, Rasulullah bersabda itu, berdirilah Ammar bin Yasir. Pemirsa masih ingat, masuk Islamnya Ammar bin Yasir ini sangat dahsyat sekali penderitaannya itu. Ia masuk Islam itu, pemirsa, ibu bapaknya bersama dia bertiga disiksa. Kedua orang tua Ammar ini mati syahid di depan matanya, disiksa oleh Abu Jahal, oleh majikannya itu di depan matanya itu, sehingga mati syahid ibu bapaknya di depan matanya. Namun Ammar bin Yasir ini, pemirsa, dia tidak mau berpisah dengan Rasulullah. Kemudian dia berpura-pura mau kembali ke agama yang lama. Begitu dia udah gak kuat, dia menahan sakit, tapi dia tetap kuat. Tapi karena dia tidak ingin berpisah dengan Rasulullah, maka dia mengatakan, baiklah, saya akan tinggalkan agama Islam ini. Saya akan kembali ke agama kita semula. Barulah berhenti orang-orang menyiksa dia. Itu sejarahnya. Rasulullah pada saat itu dekat kepada lewat. Kemudian dia melihat Ammar bin Yasir itu di pojok lagi diam saja. Dia bertanya, wahai anak muda, apa yang kau lakukan? Berceritalah Ammar bin Yasir tentang penderitaan kedua orang tuanya disiksa, dibunuh besi panas, dipanaskan untuk membunuh ibunya. Melihat itu dia tidak tega, dia juga sudah tidak tahan menahan sakit. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, apakah aku akan bisa mendapatkan surga? Wahai Rasulullah, aku telah berbohong. Aku berbohong kepada mereka. Aku mau kembali ke agama semula. Semua ini aku lakukan, wahai Rasulullah. Karena apa? Karena aku tidak ingin berpisah dengan engkau, wahai Rasulullah. Rasulullah berkata, Allah Maha Pengampun. Engkau diampuni oleh Allah. Engkau tidak tahan menahan sakit, masih kau tahan-tahan. Tapi kau tidak ingin berpisah dengan aku. Maka Allah menolong engkau. Maka engkau pasti akan masuk surga. Sabda Rasulullah. Nah, itulah Ammar itu ya, sejarahnya itu. Kita flashback ke belakang. Siapa Ammar bin Yasir itu? Dia adalah seorang budak. Ibu bapaknya mati syahid di hadapannya, disiksa dengan tak puas dengan besi panas yang dipanaskan itu, mati syahid kedua orang tuanya itu. Dia tidak bisa berpisah dengan Rasulullah. Maka mendengar kata-kata, kan Muhajirin adalah seorang budak, pemirsa. Dia juga budak. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, setelah engkau izinkan aku membeli kalung itu, aku ingin bertanya kepada Muhajir. Wahai Muhajir, kau juga sama dengan aku. Aku juga dulu adalah seorang budak. Berapa akan kau jual kalung itu, katanya. Wahai Bapak Muhajir, aku tidak akan menjual kalung ini. Aku hanya ingin barter. Aku ingin tukar dengan sepotong roti, sekerat daging, sehelai baju, dan 1 dinar uang. Untuk aku kembali kepada istriku. Istriku aku tinggalkan tanpa sepeser pun apa yang ada. Dia ada seadanya dia hidup di sana. Karena semua harta kami sudah habis. Oke, kata Ammar bin Yasir, pemirsa. Aku beli kalung itu, kau dengar baik-baik. Kalung itu aku beli 20 dinar. Aku tambah 200 dirham. Aku tambah sehelai baju. Aku tambah seekor unta untuk engkau kembali kepada istrimu. Ya, semuanya terdiam mendengar kata-kata itu. Baiklah kalau begitu. Nah, setelah diadakan ijab kabul antara penjual dengan pembeli, maka selesailah urusan itu. Dengan sangat bersyukur, Muhajir ini kembali ke istrinya dengan membawa apa, pemirsa? Yang diberikan oleh Ammar bin Yasir tadi yang tak terduga. Itulah kalau Allah yang Maha Pencipta langit dan bumi wa ma bainahuma. Allah yang
Kebesarannya itu kalau kita tuliskan dengan tinta, pemirsa, lautan itu sebagai tintanya tidak akan cukup untuk menuliskan kebesaran Allah. Tambah satu lautan lagi, tidak akan cukup menuliskan kebesaran Allah. Allah yang semuanya mengatur. Dia pulang membawa 20 dinar, 200 dirham, satu helai pakaian yang dia ini, yang udah robek-robek itu dia ganti pakaian, dan naik unta pulang. Apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir, pemirsa? Yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir adalah dia pulang ke rumahnya. Kemudian dia berkata kepada budaknya, dia punya budak, namanya itu adalah Asmi kalau nggak salah itu ya. Nah jadi dia berkata kepada budaknya, wahai budakku, gitu aja panggil aja budak ya. Wahai budakku, kau pergilah ke masjid, temui Rasulullah, berikan kalung ini kepada Rasulullah. Kagetlah budaknya ini. Bagaimana ini? Apa sabda Rasulullah ini? Katanya, mulai detik ini kau bukan lagi budakku, kau sudah menjadi budak Rasulullah. Nah kemudian berangkatlah dia menemui Rasulullah lagi ke masjid. Rasulullah mendengar itu, menerima. Kalau begitu sabda Rasulullah, engkau sekarang sudah menjadi budakku, dengarkan kata-kataku, kata Rasulullah. Rasulullah kemudian memerintahkan, wahai Asmar, kau pergilah kepada putriku, temui Fatimah, berikan hadiah ini kepadanya. Berikan hadiah ini, kalung, dan engkau kan budakku, sekarang aku berikan kepada Fatimah, jadi engkau menjadi budak Fatimah, katanya. Berangkatlah si ini tadi, budak tadi, ke tempat Fatimah. Kemudian dia memberikannya itu. Sangat terharu Fatimah mendapat hadiah dari ayahnya. Walaupun kalung itu memang dulunya menjadi miliknya, tapi sekarang itu kan sudah diikhlaskannya dan sudah menjadi hak milik Muhajir. Namun ayahnya tetap mengembalikan kalung itu kepada dirinya. Kalung itu diberikan kepada dirinya, hadiah dari ayahnya bersama budak. Kemudian Fatimah berkata, wahai Asmar, engkau menjadi budakku. Nah sekarang aku terima kalung ini. Nah sekarang pergilah engkau sekarang sudah merdeka. Engkau sudah bebas. Kagetlah si budak tadi, Asmar tadi. Sambil kaget, sambil tersenyum dia berkata, mengapa? Katanya. Fatimah bertanya, mengapa kamu tersenyum-senyum? Katanya. Aku kagum, aku takjub terhadap kalung ini, katanya. Kalung yang bersejarah ini, kalung yang muter-muter aja, kata dia. Akhirnya kalung ini membawa 4 manfaat. Pertama, ia mengenyangkan perut orang yang lapar. Yang lapar itu bisa makan roti, bisa makan sekerat daging, dan bisa menutupi baju orang yang telanjang. Muhajir itu bajunya compang-camping diganti dengan yang baru. Dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dapat uang 20 dinar, 200 dirham, dan bisa membebaskan aku. Aku sekarang sudah bebas merdeka. Aku sekarang bukan budak lagi. Assalamualaikum, pergilah Muhajir itu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.